niat saya dari dulu sampai sekarang setelah hijrah itu yang selalu saya dapat itu kemudahan-kemudahan. Total 552 sekian tuh cuman bayar 103,8. Berapa persen tadi Pak? Ya, total persis saya hitung persentasenya 75%. 75% Iya. itu dalam satu titik Dalam saja. satu titik saja saya bisa menerima sertifikat kembali, Alhamdulillah. terus kemudian bukti pelunasan, dan itu prosesnya juga tidak lama. Masya Allah. Karena itu dari tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, cuman 1 minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan yang luar biasa saya sangat berbahagia dan berbangga sekali karena hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan orang yang sangat spesial menurut saya, karena beliau ini unik, ya, autentik dan luar biasa. Kita patut belajar karena inspirasinya sangat banyak sekali. Khusus bagi warga yang ingin lunas utang dengan cepat. Nah, beliau jadi panutan. Alhamdulillah beliau sekarang ini baru melunasi hutangnya. Alhamdulillah. Nah, ini semoga bisa yang lain juga ketularan nih dengan cerita-cerita beliau. Alhamdulillah baru berapa hari Pak ini ya Pak ya? Iya. Baru berapa hari beliau alhamdulillah melunasi hutangnya. Dan menariknya kabarnya beliau diskonnya sampai 75%. Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol langsung dengan Pak Warjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wajahnya sumringah nih, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini pingin tahu nih teman-teman, ini katanya kabarnya nih. Iya. Hari ini juga alhamdulillah syukuran ya. Masya Allah. Ya, karena nikmat mana lagi yang akan kita ceritakan, Allah kemudahan luar biasa. Jadi selagi ada rezeki kita berbagi, kita bersyukur. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar ke depan. Alhamdulillah, kabarnya ini syukuran dengan warga MMC karena lunas utang. Nah, Masya Allah. jumlahnya berapa dan Iya. tadi bener nggak sih Pak 75% dapat diskon atau gimana? Iya. Monggo Pak. Betul, kebetulan dalam bulan ini saya ada dua titik. Oke. Yang satu 552 sekian. Masya Allah. Terus kemudian yang satu lagi itu 1,2. Dan yang ini kan yang tadi perorangan, jadi Oke. kita tidak punya data yang sistemnya dengan Ya. individu ya. Oke. Yang dengan instansi, alhamdulillah. Saya berawal dengan punya budget itu kan totalnya 5, sekian. Saya ada uang di akhir tahun ini, daripada uang itu nanti habis tidak jelas, Ya. saya coba bersurat untuk minta dengan dana yang ada itu dianggap lunas utang. Oke. Gitu. Alhamdulillah, ternyata setelah saya buat surat dan siap mau membayar dengan dana yang ada, ternyata pihak dari abangnya sendiri Ya. memberi saran gitu. Oke. Sebenarnya ini privasi nih. Agak privasi nih, tapi Iya. Masya Allah. Ya sedikit-sedikit tadi kita Iya, akan sudah. ada center. Iya, sebenarnya ini privasi. Baik. Artinya kan kalau diceritakan berarti kelemahan dari sisi siap. Baik. abang itu pasti akan, oh ternyata bisa gitu. Tapi nggak apa-apa, karena memang saya juga tidak ada maksud untuk mengurangi bayar utang kewajiban pokok itu. Siap. Karena keterbatasan anggaran, ya saya coba upayakan bisa tidak gitu. Nah ternyata memang begitu saya tayangkan surat pertama, Ya. hari kedua langsung dijawab lebih baik dirubah. Draftnya beliau yang bikinin, Oh, Masya Allah. saya tinggal print langsung tanda tangan. Masya Allah. Nilainya malah tambah kecil, Allahu Akbar. gitu. Nilainya tambah kecil, yang harusnya saya bayar besar, tapi ternyata justru kecil. Ya siapa yang tidak senang kan? Alhamdulillah. Antara senang dan beban, karena beban saya wajib bayar utang, tapi karena
memang mereka memberikan kemudahan opsi itu ya itu kan bagian insya Allah ikhlas ya. Insya Allah ikhlas dan saya juga akhirnya ya patut bersyukur. Nih ya, utang besarnya 5,5, saya cuma ada budget 150, terus kemudian masih dirubah juga dengan membayar 107. Ya kan. Ini angkanya saya sebutin, gitu kan, 107. Jadi begitu saya setor, ternyata juga total nominalnya antara satu dengan yang lain, saya nggak perlu tahu lah itu untuk apa. Hanya totalnya 1,38, 138, gitu ya. Jadi yang tadinya harusnya pokoknya 215 sekian, hampir 17, terus tambah bunga denda dan yang lainnya, jumlah keseluruhan total itu 552 sekian. Saya nanti ada data. Nah, hanya bayar 138. Artinya dari 55 sekian, kalau saya tidak ada kelebihan dan kemudahan di berkat ilmu, terus kemudian campur tangannya Allah, tentunya saya akan ditekan dong, dan saya akan diwajibkan membayar itu. Tapi karena memang ikhtiar yang luar biasa, insya Allah Allah kasih kemudahan. Jadi ini yang terbaru ya. Sebelumnya itu sudah menyelesaikan juga 1 titik. Cuman yang kategori di luar dibilang unlogic juga bisa. Big win ya, atau big win, kemudahan yang saya dapatin juga ternyata ada dan bisa gitu. Itu jadi total 552 sekian tuh cuman bayar 103,8. Berapa persen tadi ya? Total persis saya hitung persentasenya 75%. 75%. Iya. Itu dalam 1 titik saja. Dalam 1 titik saja saya bisa menerima sertifikat kembali, terus kemudian bukti pelunasan, dan itu prosesnya juga tidak lama. Masya Allah. Karena itu dari tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, cuman 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu dari bisa, total tadi 552 jadi 1, sekian gitu ya. 138. Itu yang terbaru. Kalau sebelumnya saya sudah kasih kemudahan juga. Jadi kalau yang bulan kemarinnya itu mereka yang membiayain proyek-proyek itu, saya nggak ngambil profitnya. Karena profitnya nanti potong utang, dan ternyata mereka lebih semangat lagi mengambil proyek-proyek itu supaya profitnya segera bisa melunasi utang. Itu salah satunya. Jadi kemudahan yang luar biasa. Pada saat saya silaturahmi saya nggak bisa bayar, alhamdulillah beliau malah ya sudah, kalau memang nggak ada gambaran, nggak ada, jual juga sulit asetnya. Beliau yang bekerja, beliau yang minta SPK-nya, dia kerjakan, dia modal sendiri, kelola sendiri, profit keuntungan pihak kami tadi diserahkan ke mereka, langsung potong utang. Enak lah ya begitu ya. Gitu. Jadi bikinnya solusinya begitu. Nah itu yang sebelumnya itu. Nah yang terakhir kemarin, makanya saya coba share di status, tapi ternyata di share di MMC, dan MMC teman-teman penasaran pengen tahu ya, cobalah saya akan ceritakan. Jadi sekedar apa ya, memberitahukan pengalaman apakah ini kategori big win atau kemudahan atau bukan, saya juga nggak tahu. Mungkin teman-teman juga yang lain bisa saja akan mendapatkan lebih baik dari yang saya rasakan. Tapi kalau memang ini baik buat mereka, buat motivasi mereka, ya berarti alhamdulillah pelajaran pengalaman saya bisa bermanfaat buat mereka. Gitu. Tapi kalaupun tidak, abaikan saja, karena saya belum bisa menyimpulkan ini kategori kategori masuk ke big win atau kemudahan atau apa juga. Karena pada hakikatnya niat saya dari dulu sampai sekarang setelah hijrah itu yang saya dapat itu kemudahan-kemudahan. Iya, jadi artinya apakah yang saya alamin itu umum
mereka dapatin, mereka alamin atau tidak. Kalau memang kategori saya yang dapat unlogic, berarti saya orang beruntung gitu, gitu kan. Tapi kalau memang teman-teman juga mendapatkan kemudahan yang sama, ya berarti memang di MMC sudah menerapkan metode ilmu-ilmu yang bisa diterapkan dan juga ya. Iya. Nah, baik Pak Warjo, ini kami itu berarti ini sedikit garis bawah juga Pak ya. Berarti dalam waktu tempo 1 minggu dalam satu jenis utang. Jadi Pak Warjo itu 1 minggu saja penyelesaiannya, begitu ya Pak ya. Dan beliau tadi kalau boleh dijelaskan lagi Pak, utang total itu sekitar 7 M-an gitu Pak berarti ya. 7,8 M. Iya. 1 titik alhamdulillah selesai. Sekarang berarti udah banyak nih Pak ya. Ada beberapa titik. Alhamdulillah tinggal sisa ya paling 15% lagi. 15%. Alhamdulillah. Iya. Nah, mungkin ini gambaran apa sih yang dilakukan tadi kan ya? Ada unlogic, ada big win. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih yang dilakukan oleh Pak Warjo nih? Alhamdulillah bisa lunas utang gitu. Apa yang tadi dilakukan, kemudian penguatan-penguatan apa gitu. Nah, ini bisa dibagikan nih kepada teman-teman nih Pak. Tafadhal Mas Kiran. Apa yang dilakukan itu, dulu saya tuh kalau kata orang bilang sebelum saya mau belajarin ilmunya, itu sama seperti kayak manusia jadi-jadian. Ya, artinya saya nggak untuk menghadapi masalah ini tidak tahu ilmunya. Masalah ini tidak tahu ilmunya. Dan MTR yang sekarang bertransformasi menjadi MMC, itulah yang menjadi pelita saya, semangat saya. Karena dengan ilmu itu saya bisa pede lagi, powerful lagi, bisa dihadapin semuanya. Salah satunya ya bukan karena teknik utang. Teknik utang menurut saya bonus ya, bonus karena yang saya dapatin justru setelah saya dapat ilmunya dari kegiatan event-event di MMC itu, saya bisa ngelola perusahaan dengan baik, saya bisa tetap kontribusi dengan baik, saya bisa mengurus keluarga dengan baik. Yang lebih baik lagi sampai hari ini itu saya sudah kembali kayak anak kecil lagi. Dengan istri itu makan saja sampai disuapin. Waduh, romantis gitu Pak ya. Kalau dulu pas punya utang gitu Pak? Mau makan WA dulu kadang-kadang. Sekarang alhamdulillah Mas, luar biasa. Perubahannya luar biasa? Perubahannya luar biasa. Jadi bukan sekedar usahanya. Karena dengan 3 perusahaan, karyawan sampai hari ini masih berjalan, gajian. Karyawan berapa Pak sekarang? Total keseluruhan kalau diakumulasi 140-an Pak. 140-an ya? 130-an, 40-an lah, karena 3 perusahaan itu. Nah, kita di bidang ME dan salah satu BUMN, dan sampai hari ini juga masih berjalan. Jadi utang 7,8 itu sekarang tinggal 15% lagi. Yang tadi saya ceritain yang dapat 75% itu utang yang lama, modal kerja 1 M sebelum COVID. Setelah COVID itu targetnya tidak mencapai, stop tuh. Dan 4 tahun itu tidak diapa-apain, tidak disetor, tidak diapa-ada. Karena kita etikat mau melunasin utang dengan budget yang ada, ternyata juga dikasih kemudahan. Bahkan dalam kurun waktu setelah saya siap membayar dengan budget yang ada, kurun waktu 1 minggu itu sudah bisa diselesaikan, sertifikat bisa diterima dengan baik. 1 minggu saja. 1 minggu saja Utang sekitar 1 M selesai. Wah, ini luar biasa. Ada trik-trik khusus nggak sih Pak Haji? Pak Warjo gimana tuh? Trik khusus gitu, apakah ada apa yang diajarkan MMC itu hingga akhirnya ini loh senjatanya gitu, ada nggak begitu gitu? Ya, kalau secara detailnya susah ya, itu kan bagian dari gerak perilaku ya, perilaku attitude dan view kita. Kayaknya yang saya dapatin, ilmu yang saya dapatin saya coba praktekkan dan ternyata responnya memang bagus gitu. Salah satu contohnya ya, dulu kita selalu menghindar karena pusing ditagih sana sini, dan ternyata begitu kita tahu ilmunya dan kita hadapi dan kita negosiasi dan sebagainya, baik lisan maupun tertulis, ternyata juga kemudahan dan non-logik juga
muncul ya. Yang muncul. Justru modal utamanya kita jadi ada keyakinan, kekuatan, ketenangan itu gitu ya. Ketenangan, dan akhirnya harus fokus ke bisnis dan harus bisa untuk bangkit lagi menyelesaikan utang tadi, karena utang kan harus dibayar. Kan kita jual aset pasang pelang juga kan nggak laku-laku. Iya. Luar biasa. Jadi materi-materi yang saya dapatin dari MMC itu, yang itu saya terapkan itu ternyata memang sangat luar biasa, proven banget, dan itu membantu. Kalau tanpa MMC mungkin saya juga nggak tahu gitu, karena memang akhirnya yang ada tuh down, dan bukannya menjadi orang yang gentleman menghadapin, tapi justru akhirnya jadi pengecut, melari, menghindar. Ternyata permasalahan semua itu kan tidak perlu harus dihindarin, tapi kita harus hadapi dengan cara ilmu-ilmu yang didapatin dari MMC. Dan alhamdulillah ya memang buktinya ada. Ya kita bisa merasakan sampai hari ini dari usaha-usaha yang saya jalanin utang berkurang tanpa harus ya jual aset. Luar biasa gitu Pak Budi. Alhamdulillah. Ya, Mas Budi, ya. Masya Allah. Tadi saya mungkin menyimpulkan atau poinnya adalah Pak Warjo bertanggung jawab gitu ya. Iya, namanya hutan yang bertanggung jawab. Namun bertanggung jawab ada poin-poin ya tadi. Kita tidak boleh lari dari masalah, gitu, dihadapin. Nah, bagaimana menghadapinya tentu dengan bisnis, begitu Pak. Bisnisnya dikuatkan dan alhamdulillah bisa lunas, alhamdulillah. Nah, usahanya kan tadi di ME Pak ya, di mechanical electric Pak ya. Alhamdulillah. Nah, banyak orang di era sekarang nih, baru-baru ini kan banyak Pak, ada deflasi, kemudian daya beli menurun, macam-macam ya, sedang orang down. Tapi ini justru Bapak bisa lunas utang. Nah ini gimana menurut Pak Warjo? Ya, luar biasa Pak. Jadi setelah saya pada tahun 2021 tuh sempat down. Pandemi ya itu bahkan buat operasional juga sudah terbayang lah, bebannya sangat berat. Tapi setelah saya mendapatkan ilmu, bergabung dengan MC dan aktivitas rutin dan itu diperbaiki semua, ternyata seiring dengan waktu itu bisa diselesaikan dengan mudah. Dan itu tuh untuk menyelesaikan masalah itu orang-orang pada susah untuk bisa bertahan, apalagi bahkan banyak juga yang sudah collab, gulung tikar gitu kan, bahkan dengan regulasi aturan yang ada. Tapi saya justru kontraknya yang tadinya 1 tahun itu harus dikontrak ulang, perbaruin lagi. Seiring dengan saya mengaji, belajar di MMC, seiring pula kontrak itu diamandemen itu terus sampai 3 tahun. Sampai hari ini masih pakai kontrak yang lama. Alhamdulillah. Masih kontrak yang lama, Alhamdulillah. Jadi artinya apa? Artinya Allah kasih kemudahan yang harusnya. Kan kalau 1 tahun kontrak kita juga sepor jantung juga, antara mau menang atau tidak, kan begitu kan. Tapi kalau misalnya di amandemen diperpanjang sampai dengan 3 tahun itu kan berarti stunnya langsung stabil gitu, artinya bisa meraih keuntungan, bisa estafet bayar utang. Masya Allah, alhamdulillah. Gitu. Ini luar biasa nih Pak Warjo nih. Bagi teman-teman sekalian yang mau mampir, mau ngobrol di MMC, ya bisa bergabung dengan MMC, kemudian ngobrol langsung dengan ini saksi hidup ya. Boleh, beliau ada di tempat usaha di mana Pak? Di Cikarang, di saya kan di kalau domisili di Kerawang, terus kemudian kalau proyek itu ada yang 2 perusahaan di BUMN, yang 1 di wira swasta. Kalau wira swastanya bisa Jakarta ya sampai dengan Cirebon, karena itu mengelola proyek-proyek swasta ya. Pokoknya berkaitan dengan kelistrikan ya Pak, apapun ya, langsung hubungi Pak Warjo. Kalau Pak Budi membuat pabrik, butuh ME-nya, trafo dan sebagainya, itu salah satu tugas saya yang memang rutinitas dibangun dari nol ya.
Dan sampai hari ini sudah berjalan hampir 16 tahun juga masih running, alhamdulillah. Dan ikut andillah kegiatan saya ngaji di MMC, gabung di MMC, event-eventnya itu ilmunya itu untuk menopang usaha saya sampai hari ini bisa bertahan. Gak tahu kalau saya nggak tahu ilmunya dapatin dari event-event MMC, saya juga nggak akan pernah membayangin, udah takut. Allahu Akbar. Gitu, poin kunci lagi dari Pak Haji Warjo adalah belajar. Belajar. Ya, bagaimana terus mengembangkan diri agar kita bisa sadar utang itu bisa selesai. Betul. Pak, satu poin Pak, karena ini sepertinya Bapak sibuk dan kita mau ada ini lagi nih. Pak, satu poin. Jadi menurut Bapak nih, utang berapapun sebenarnya bisa selesai nggak sih Pak? Kan banyak nih di MMC itu utang miliaran, kayak Bapak utang miliaran selesai. Nah, monggo Pak, saran-saran ke teman-teman agar bisa selesai apa sih Pak gitu Pak? Ya, kalau yang saya yakin ya dengan ilmu yang saya dapat, kayaknya utang berapa itu nominal tuh bukan salah satu ukuran. Mau ratusan miliar, mau 1 miliar, mau 1 juta, kalau tidak tahu ilmunya sama-sama puyeng. Bahkan ada yang bunuh diri dengan utang cuman 1 juta, ya kan? Ada orang bunuh diri dengan utang besar malah justru jarang terjadi. Iya, jarang terjadi. Yang utang-utang kecil itulah yang akan menjadi masalah. Jadi nominal jumlah utang itu menurut saya kalau ilmunya didapat mau belajar di MMC, saya yakin lunas. Iya. Berapa persen Pak? Itu udah yakin 100% lunas. 100% lunas. Kalau memang mau diterapin ya, kecuali kalau niatnya sudah beda. Terus tidak mau mengupdate ilmu yang benar dari sumbernya. Mereka kebanyakan kan ngaku-ngaku doang, tapi ilmunya tidak diupdate, sehingga akhirnya kan gagal paham. Begitu gagal nyalain. Tapi kalau didapatkan langsung, ya kan, secara ontentik, langsung ikut event-eventnya segala macam, saya yakin bisa menyelesaikan utang berapapun jumlahnya. Ya, karena yang saya tahu juga teman-teman ada yang 100 miliar, ada yang berapa miliar, semuanya mereka bisa lunasi. Gitu. Masya Allah. Gitu. Pak Warjo mengatakan bahwasanya utang berapapun insya Allah bisa selesai. Nah, ini kesempatan yang luar biasa bagi Bapak dan Ibu sekalian yang di luar sana yang sedang kebingungan bagaimana cara lunas utang. Silakan bergabung bersama kami, insya Allah bergabung dengan agar mengalami apa yang dilakukan oleh Pak Warjo. Utang lunas, bisnis berkembang, ya alhamdulillah ya, keinginan bersama, keluarga semakin harmonis tentu saja, dan insya Allah banyak sekali saudara-saudara kita bisa berkumpul bersama. Pak Warjo, saya terima kasih banyak. Sama-sama Pak Mas Budi. Sebenarnya saya ingin ngobrol banyak nih Pak, namun lagi-lagi karena waktu yang memisahkan kita karena waktu juga. Nanti suatu ketika kita akan ngobrol lagi ya Pak. Insya Allah. Terima kasih teman-teman semuanya. Pak, terima kasih banyak Pak Warjo. Sama-sama. Kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.